Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsah. Dan hari ini aku akan membawakan satu kasus di mana kasus ini tuh bisa dibilang sangat menyedihkan. Karena ada seorang bapak-bapak yang ada di Semarang. Beliau itu menghabisi anaknya lantaran anaknya itu suka membuat onar dan bahkan ingin mengancam anak keduanya atau mungkin adiknya itu dengan pisau gitu. Akhirnya si bapak ini tuh kayak kayak berusaha melindungi dan ya akhirnya terjadilah kasus seperti ini. Dan jujur aku sedih banget kalau misalkan membaca artikel berita ini ya. Jadi ya mungkin kalian harus dengerin ini sih karena menurutku ini mungkin ada pelajaran yang bisa diambil dari sini. Ya mungkin nggak perlu berlama-lama lagi ya biar nggak panjang-panjang banget. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus ya. Memang viewsnya nggak banyak, subscribernya nggak banyak, tapi nggak apa-apa. Aku sangat menikmati ini. Oke, mungkin siapkan cemilan kalian, siapkan posisi kalian. Kita langsung ke kasusnya. Kasus ini tuh terjadi di Desa Tambangan Mijen, Kota Semarang ya, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 3 sore. Korban itu bernama Guntur Surono, umur 22 tahun. Sedangkan pelakunya itu adalah ayahnya sendiri bernama Bapak Sutikno Miji, umur 59 tahun. Sebelum kita mengarah ke kejadiannya, mungkin aku akan sedikit memberikan background dari satu keluarga ini. Jadi Guntur ini tuh ya bisa dibilang adalah anak yang suka mabuk-mabukan, suka membuat onar. Entah itu di lingkungan keluarganya, di lingkungan masyarakatnya, atau mungkin ya di saudara-saudaranya. Jadi bisa dibilang karakternya itu sangat mudah marah, temperamen, emosional. Ya Pak, anak muda yang sukanya kasar, rasis kayak gitu-gitulah ya. Sedangkan bapaknya Pak Sutikno, beliau adalah seorang ayah yang berusaha melindungi anaknya dengan inisial JW umur 18 tahun dan juga istrinya. Jadi bisa dibilang ini yang diancam adalah adiknya. Kronologi kejadiannya itu ya adalah pada saat itu waktu menunjukkan pukul 3 sore di mana Pak Sutikno dan istrinya itu ada di rumah dan membuat sambal di dapur. Dan di sana juga ada satu orang anak lagi umur 18 tahun yang nemenin ibunya membuat sambal, di mana itu adalah anak kedua dari Pak Sutikno. Terus gak lama dari itu, datang satu orang anak bernama Guntur dengan keadaan mabuk dan juga sempat minum obat-obatan ilegal atau mungkin tanpa resep. Hal ini tuh disampaikan langsung tersangka Pak Sutikno, bahwa anaknya itu sudah 3 hari mabuk dan minum obat-obatan gak jelas. Singkat cerita, Guntur itu pulang ke rumah. Dia itu bukannya istirahat atau mungkin menyapa keluarganya dengan baik, tapi malah marah-marah gak jelas dan bahkan mengancam adiknya dengan palu. Seketika itu ya, dari dapur terdengar suara keras teriakan ibu itu meminta tolong kepada suaminya, yaitu Pak Sutikno. Entah Pak Sutikno datangnya dari arah mana, detik itu juga Pak Sutikno langsung lari ke dapur dan berusaha memisah Guntur dengan adiknya. Berharap ya kejadian itu bakal selesai, tapi ternyata Guntur itu langsung mengambil pisau dan berusaha ingin menusukkan pisau itu ke adiknya. Ketegangan saat itu sangat terasa banget, hingga akhirnya Pak Sutikno itu berusaha memisah dan menyuruh adik dan juga ibunya itu pergi dari dapur. Setelah menyuruh pergi dari dapur, Pak Sutikno kemudian memilih berduel dengan Guntur yang dimana adalah anaknya sendiri. Terus Pak Sutikno awalnya itu hanya berniat untuk melumpuhkan Guntur agar jerah dan tidak mengulangi tindakan itu lagi. Namun semuanya itu nggak mudah gitu. Pak Sutikno ternyata tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan detik itu juga Pak Sutikno itu akhirnya menghabisi nyawa Guntur dan memukulnya dengan kayu hingga korban jatuh tersungkur.
Dan nggak sampai di situ aja. Pak Sutikno itu lalu mengambil batu hebel dan memukul Guntur, serta ditambah Pak Sutikno menginjak perut korban dan juga membenturkan kepala korban ke lantai. Ya, naasnya korban itu meninggal dunia. Disinilah yang membuat aku merasa bahwa sebenarnya Bapak Sutikno ini adalah orang baik. Jadi setelah kejadian itu ya, Pak Sutikno itu langsung lari melapor ke RT RW dan juga polisi. Pak Sutikno itu juga bilang bahwa dia itu sudah pasrah. Karena mau gimana pun tindakannya itu salah. Dan beliau saat itu sangat menyadari itu. Ini adalah salah satu contoh bahwa segimanapun kelakuan jelek seorang anak ke orang tuanya ya itu tetap anak, dan Pak Sutikno itu sangat merasa bersalah pada waktu itu. Ya mungkin itu kronologi singkat kejadian kenapa Pak Sutikno membunuh Guntur yang dimana adalah anaknya sendiri. Tapi mungkin gak cukup rasanya kalau misalkan aku hanya cerita dari sisi ini aja. Kalian yang dengerin ini harus tahu jauh-jauh hari kelakuan dari Guntur kepada keluarganya dan juga lingkungannya. Ya karena ini bisa jadi sebuah rangkaian kenapa pembunuhan ini bisa terjadi. Jadi ketika aku mencoba meriset kasus ini dari beberapa artikel berita ya, aku tuh menemukan sebuah cerita yang menurutku sangat sedih dan juga aku merasakan kekesalannya juga. Jadi ceritanya tuh ya, ternyata si Guntur ini tuh dia itu sudah terjerumus dalam dunia permabukan itu sejak SMP, dan si Guntur ini tuh juga sering banget membuat onar di lingkungan sekolah dan juga lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Dan bahkan jauh-jauh hari sebelum kejadian ini, Pak Sutikno itu menjelaskan bahwa istri dan juga anak keduanya itu sering banget menjadi bulan-bulanan Guntur, dan bahkan gara-gara perlakuan kurang ajar Guntur terhadap mereka itu sampai pernah mengungsi di rumah saudara mereka. Bayangin coba, segimana parahnya gitu kan. Terus gak lama dari itu, mereka itu mendengar bahwa Guntur itu kecelakaan. Lagi-lagi. Di sini perasaan orang tua itu mau gimana pun keadaannya, tetap orang tua. Mereka akhirnya pulang ke rumah dan merawat Guntur hingga sembuh. Dan mungkin pada saat itu ya orang tuanya itu berharap setelah kejadian ini, Guntur itu bisa sadar akan kesalahannya. Tapi namanya anak bodoh dan gak punya perasaan ya. Dia itu membuat onar lagi, dan bahkan ibunya sendiri itu sampai nyembah-nyembah ke dia untuk berubah. Dan Pak Sutikno juga bilang ke Guntur, ya mending pukulin saya aja gak apa-apa. Saya ikhlas dipukulin gitu. Ini keterangan Pak Sutikno sendiri ya ketika ada konferensi pers gitu kan ya. Ya jujur ketika aku membaca ini, imajinasiku itu langsung muncul. Dan aku sedih banget sih kalau misal melihat kasus kayak gini gitu loh. Aku gak bisa membayangkan di posisi sebagai Pak Sutikno. Ya mungkin aku bisa melakukan lebih parah dari itu. Namanya gelap mata dan demi keluarga juga kan ya. Melindungi keluarga ya gimana sih. Tapi aku takut dan aku gak bisa ngebayangin dan gak mau ngebayangin. Aku gak bakal kuat sih pastinya. Jadi ya dari kejadian ini tuh akhirnya Pak Sutikno dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT atau pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya mungkin ya dari video ini aku cuma bisa berharap ya, kalau misalkan aku ngelihat foto-foto dari Pak Sutikno gitu, kasian banget ya sumpah. Karena dia di sini kan beliau ini adalah sosok ayah yang hanya berusaha melindungi keluarganya dari anaknya sendiri yang memang toksik banget gitu. Kurang ajar banget gitu ya. Ya aku pun kalau misalkan mungkin ya saya minta-minta yang baik lah, jangan sampai ya gitu. Kalau misalkan jadi Pak Sutikno, aku juga bingung gitu kan. Di sisi lain keluarga ini kan terancam. Ini gak cuma sekali dua kali, tapi sering kali. Dan selama itu, Pak Sutikno dan juga keluarganya itu menahan amarah. Ya ini mungkin adalah luapan amarah Pak Sutikno setelah berlama-lama menahan itu semua gitu kan ya. Tapi ya gimana menurut kalian yang nonton
ini gitu. Pendapat kalian gimana, silakan kalian komentar. Dan kalau misalkan kalian itu punya informasi lain ya, silakan kalian komentar aja. Mungkin ada informasi terbaru dan kita juga sama-sama mendoakan semoga Pak Sutikno itu mendapatkan revisi gitu kan ya. Atau mungkin dari 15 tahun penjara gitu jadi 2 tahun atau setahun gitu. Gak apa-apa lah 3 tahun. Karena mau gimana pun ya ini tetap tindakan salah. Tetapi ya menurutku ya bingung juga sih ya, kayak nggak tepat aja gitu kan ya. Di sisi lain sosok Pak Sutikno ini berusaha melindungi keluarganya. Di sisi lain Pak Sutikno juga melanggar hukum gitu. Jadi ya bingung gitu kan, di posisinya Pak Sutikno seperti apa. Ya kita sama-sama berdoa semoga ada revisi hukuman buat Pak Sutikno, atau mungkin ya di sini sudah jelas banget kan ya, Pak Sutikno dengan rasa tanggung jawabnya, dengan rasa sosok yang menjadi ayah gitu, akhirnya dia langsung melapor ke RT RW, ke polisi, dan gak kabur. Ya itu salah satu tindakan yang menurutku harus diapresiasi. Mau gimana pun ya beliau ini berusaha melindungi keluarganya ya kan. Ya kita semua nggak tahu kalau di posisi Pak Sutikno mungkin bisa lebih parah dari Pak Sutikno. Ya mungkin itu aja ya. Dan sekali lagi ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Aku sangat-sangat memberikan respect gitu kan ya. Ya nggak tahu ya, ini mungkin terlalu kaku bahasanya, tapi aku sekarang berusaha untuk membiasakan ngobrol seperti ini atau membacakan berita seperti ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah join yo. Kalau misalkan kalian itu suka dengan videonya, silahkan kalian subscribe, dan subscribe itu gratis banget ya. Tinggal kalian nyalain loncengnya, dipencet, udah gitu aja. Nggak ribet gitu loh. Ya mungkin itu aja ya. Dan jangan lupa tunggu videoku selanjutnya ya. Mungkin kedepannya aku akan memberikan video-video yang lain juga. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang nonton El Kasus sampai habis dan sudah nyimak. Oke, nggak lama-lama lagi aku tutup. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.